Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisyad Sekia dengan NIM 24862020225. Di sini saya akan membuat tugas akhir semester dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD dengan dosen pengampu Ibu Yeni Nuraini MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inovasi model pembelajaran deep learning di Indonesia. Selamat menyaksikan. Ada yang tahu nggak sih deep learning itu apa? Deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang pertama kali dicetuskan oleh Marton dan Seljo pada tahun 1976. Pendekatan deep learning ini merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman makna dan hubungan antar konsep secara menyeluruh. Dalam pembelajaran ini, siswa didorong untuk mengembangkan pemahaman yang utuh terhadap materi pelajaran melalui pengalaman belajar yang bermakna, di mana siswa tidak hanya terlibat secara kognitif, tetapi juga secara emosional dalam proses pembelajaran mereka. Model pembelajaran deep learning memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas pemahaman siswa dan menyiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global. Melalui pemahaman yang lebih mendalam dan pengalaman belajar yang lebih bermakna, diharapkan siswa dapat menjadi lebih siap untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks dan berkembang dengan cepat. Deep learning memiliki 3 potensi yang meningkat. Yang pertama itu keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis informasi secara logis, objektif, dan mendalam. Siswa dengan kemampuan ini dapat mengevaluasi argumen, mengidentifikasi asumsi tersembunyi, membandingkan perspektif, dan menarik kesimpulan yang masuk akal. Adapun ciri-cirinya, yang pertama itu mampu mengidentifikasi secara jelas, yang kedua mampu membedakan fakta dan opini, yang ketiga menggunakan logika dan bukti saat mengambil keputusan, yang keempat terbuka terhadap ide namun tetap skeptis. Dan manfaatnya yaitu membantu siswa menyelesaikan masalah secara mandiri, menumbuhkan sikap reflektif terhadap materi, dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang baik. Yang kedua, ada keterlibatan emosional dan kognitif siswa. Keterlibatan emosional dan kognitif merujuk pada sejauh mana siswa secara emosional merasa terhubung dan kognitif terlibat secara mental dalam proses belajar. Yang pertama itu, keterlibatan emosional mencakup perasaan senang, termotivasi, dan tertarik saat belajar. Adanya hubungan positif dengan guru dan teman, dan rasa memiliki terhadap kegiatan belajar. Keterlibatan kognitif mencakup upaya aktif memahami materi, penggunaan strategi belajar seperti mencatat, bertanya, atau berdiskusi, dan yang ketiga, kemampuan berkonsentrasi dan menyelesaikan tugas secara mendalam. Yang ketiga, ada kemandirian belajar. Kemandirian belajar adalah kemampuan siswa untuk mengatur, merencanakan, dan mengontrol proses belajarnya sendiri tanpa tergantung penuh pada bantuan guru. Ciri-cirinya itu memiliki inisiatif untuk belajar, mampu menetapkan tujuan belajar pribadi, menyusun jadwal belajar, dan mengatur waktu yang baik. Dan yang keempat itu mampu mengevaluasi hasil belajar sendiri. Manfaatnya menumbuhkan rasa tanggung jawab, membantu siswa sepanjang hayat, dan mempersiapkan siswa untuk belajar di luar lingkungan sekolah. Namun, penerapannya masih menghadapi masalah. Yang pertama itu karena keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil. Di daerah terpencil, akses terhadap infrastruktur teknologi seperti internet, komputer, dan listrik masih sangat terbatas. Hal ini
menghambat pelaksanaan pembelajaran berbasis digital atau teknologi seperti e-learning atau pembelajaran daring. Yang kedua, kesiapan guru yang masih rendah dalam penggunaan pendekatan ini. Banyak guru, terutama yang sudah lama mengajar, belum sepenuhnya siap atau terlatih dalam menggunakan pendekatan pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, berbasis teknologi, atau berbasis kompetensi. Dan yang ketiga, kurikulum yang masih kaku dan perspektif. Meskipun sudah ada kurikulum merdeka, sudah diperkenalkan untuk memberi keleluasaan pada guru dan sekolah. Implementasinya belum merata, banyak sekolah masih terjebak pada pola lama yang menekankan pencapaian target materi sangat kaku dan seragam. Selanjutnya ada teori-teori deep learning. Ada 5 macam. Yang pertama itu menurut Abdul Muti, yaitu deep learning adalah pembelajaran mendalam dan kontekstual untuk membentuk pengalaman belajar yang bermakna, bukan pengganti kurikulum merdeka tetapi sebagai penguatnya. Yang kedua ada mindful learning, yaitu pembelajaran sadar penuh yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga ada Hadley, yaitu pembelajaran efektif pengaruhi oleh keterlibatan guru dan pengalaman belajar aktif siswa. Yang keempat ada Sugden et al., yaitu deep learning memperkuat keterlibatan siswa dalam pembelajaran interaktif, khususnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan daring. Dan yang kelima itu ada Biggs et al., yaitu kualitas pembelajaran meningkatkan saat siswa mampu mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. Adapun contoh implementasi deep learning di sekolah kurikulum merdeka. Yang pertama, memungkinkan siswa mengeksplorasi topik sesuai minat mereka dengan pendekatan berbasis proyek dan kontekstual. Yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi menggunakan platform daring untuk mendukung kolaborasi dan pembelajaran aktif, terutama di sekolah yang sudah memiliki akses internet dan perangkat. Dan yang ketiga, mindful learning di kelas, yaitu guru mendorong siswa untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman pribadi atau situasi sehari-hari. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada penyediaan infrastruktur dan teknologi, pelatihan guru secara berkelanjutan, dukungan kurikulum fleksibel, kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan pemerintah. Jika tantangan tersebut dapat diatasi, deep learning berpotensi besar untuk merevolusi kualitas pendidikan nasional. Jadi, kesimpulannya, inovasi pendidikan melalui penerapan model deep learning di Indonesia memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran. Model ini tidak hanya berfokus pada pemahaman secara mendalam, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, reflektif, serta mengembangkan keterampilan problem solving dan kolaboratif. Dalam praktiknya, deep learning diterapkan melalui pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kontekstual, dan integrasi teknologi digital. Secara keseluruhan, langkah strategis untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga mampu berpikir mendalam, inovatif, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21.